Yerusalem adalah sebuah kota dengan sejarah yang panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai agama dan kekuatan politik. Yerusalem pertama kali mencapai puncak kejayaannya ketika Raja Daud menaklukkan kota ini sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dia memindahkan pusat pemerintahannya ke Yerusalem dan menjadikannya ibu kota kerajaan Yehuda dan Israel. Penerus Raja Daud adalah Raja Sulaiman yang kemudian membangun bait suci pertama di Yerusalem. Pada tahun 638 Masehi, pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem. Penaklukan ini menandai dimulainya era baru bagi kota tersebut, di mana Yerusalem menjadi kota suci bagi umat Islam. Khalifah Umar memperlakukan penduduk Yerusalem dengan adil dan menghormati tempat-tempat suci mereka. Pada tahun 1517, Kekaisaran Ottoman menaklukkan Yerusalem setelah menaklukkan Mesir dan Arab. Di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman yang agung, Yerusalem mengalami periode stabil dan pembangunan. Lalu pada tahun 1535, Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Ottoman, menegaskan posisinya sebagai kota penting di bawah kekuasaan tersebut. Yerusalem terus menjadi pusat penting bagi tiga agama, yaitu Yahudi, Kristen, Islam, dan sejarahnya mencerminkan keagamaan dan kekayaan budaya yang telah membentuknya selama ribuan tahun. Yerusalem, tempat suci tiga agama, menjadi tempat bersejarah di mana di sana hidup seorang raja yang bernama Raja Baldwin IV, seorang raja muda yang bijaksana. Baldwin IV dari Yerusalem, meskipun umurnya masih sangat muda ketika menjadi raja dan ia menderita penyakit parah, ia berhasil membuktikan bahwa kekurangan fisiknya tidak menghalanginya untuk menjadi pemimpin yang hebat. Kisahnya sangat inspiratif dan penuh dengan pelajaran berharga. Baldwin IV lahir pada tahun 1161 sebagai anak pertama dari Pangeran Amalrik dari istri yang pertama, Agnes de Courtenay. Pada saat kelahirannya, pamannya Baldwin III adalah Raja Yerusalem. Namun, karena Baldwin III tidak memiliki penerus, akhirnya tahta tersebut diwariskan kepada adiknya Almarik. Setelah kematian Baldwin III pada tahun 1163, Amalrik kemudian diangkat menjadi Raja Yerusalem dengan syarat harus menceraikan Agnes dan menikah lagi dengan putri dari kerajaan Bizantium. Meskipun pernikahan pertama Amalrik tidak diakui, anak-anaknya termasuk Baldwin IV tetap dianggap sah dan memiliki hak atas tahta sebagai anak raja. Baldwin IV mendapatkan pendidikan terbaik termasuk dari William of Tyre, seorang sejarawan dan wakil uskup gereja Anglikan. William inilah yang pertama kali menyadari adanya yang tidak beres dengan kesehatan Baldwin IV. Dia memperhatikan bahwa Baldwin tidak pernah merasakan sakit di tangan kanannya, bahkan ketika dicubit sekalipun. Baldwin sendiri mengakui bahwa tangannya tidak merasakan apa-apa atau seperti mati rasa begitu. Singkat cerita, diketahui bahwa Baldwin IV menderita penyakit kusta. Tetapi penyakit ini dirahasiakan dari publik. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, Raja Amalrik tidak memiliki penerus laki-laki lain, dan Yerusalem sedang dalam konflik kekuasaan antara bangsawan. Jika penyakit Baldwin diketahui, ada kekhawatiran bahwa kelompok yang tidak kompeten akan mengambil alih kekuasaan. Kedua, keluarga bangsawan yang menderita kusta biasanya harus bergabung dengan Ordo Saint Lerus, sebuah kelompok militer yang dibentuk oleh kesatria Templar untuk menangani wabah kusta. Amalrik tidak ingin anaknya terisolasi di sana. Setelah kematian ayahnya yaitu Raja Amalrik pada tahun 1174, Baldwin yang berusia 13 tahun diangkat menjadi raja dengan Raymond of Tripoli sebagai walinya. Pada tahun 1176, ketika Baldwin berusia 16 tahun, dia mulai memerintah sendiri. Masa pemerintahannya bertepatan dengan naiknya kekuasaan Salahuddin al-Ayyubi yang menguasai Mesir dan mendeklarasikan perang melawan kaum Kristen yang menduduki Yerusalem. Meskipun sadar bahwa Salahuddin adalah musuh yang sangat kuat, Baldwin IV tetap berusaha mempertahankan Yerusalem. Pada tahun 1177, meskipun pasukannya kalah jumlah, Baldwin IV berhasil melancarkan serangan mendadak yang menghancurkan pasukan Salahuddin di pertempuran Mount Gisart. Kemenangan ini menghambat pergerakan Salahuddin untuk sementara waktu. Akan tetapi,
Pertempuran tersebut memperparah kondisi kesehatan Baduin IV. Penyakit kustanya semakin parah dan berkembang menjadi lepromatosa, yang menyebabkannya ruam, mati rasa, bahkan kelumpuhan dan kebutaan. Meski demikian, Baduin IV tetap ikut berperang, bahkan saat harus ditanduk sekalipun. Dia sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi dan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya yang masih berusia 5 tahun. Kondisi Yerusalem semakin memburuk dengan konflik internal dan serangan terus-menerus dari Salahuddin. Baduin IV meninggal pada tahun 1185 di usia yang ke-23 tahun. 2 tahun setelahnya, Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Salahuddin. Baduin IV ini menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan besar, baik dari penyakit yang dideritanya maupun dari ancaman eksternal. Gambaran paling terkenal tentang Baduin IV adalah dari film Kingdom of Heaven, di mana ia digambarkan selalu memakai topeng perak. Namun, tidak ada sumber sejarah yang bisa mengkonfirmasi hal tersebut.